Fasilitator PSP Angkatan 2 yaitu Ibu Ulia Himatul SPD MPD. Yang terhormat Ketua Korwil Cam Bidang Pendidikan Ungaran Timur yaitu Ibu Rukayah SPD MPD. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gedang Anak 2 yaitu Ibu Artif Nur Cahyani SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Gedang Anak 2 beserta staf dan karyawan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat. Syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya yang telah merahmati kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan kegembiraan. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita kedatangan tamu dari fasilitator PSP Angkatan 2 yang intinya adalah untuk melihat kegiatan kita sejauh mana dan ada kesulitan seperti apa. Kami ucapkan selamat datang Bu Ulia yang sudah berkenan dari jauh pojok utara ke pojok selatan. Tapi dekatnya yang terhormat Ibu Fasil dan Cinta, Ibu Ulia Hidayati SPD MPD, yang saya hormati Ibu Artif Nur Cahyani SPD MPD, Kepala SD Negeri Gedang Anak 2, dan yang saya hormati dan banggakan Ibu Bapak Guru Pak Guru kelas, Guru mapel, staf karyanya semua kumpul. Alhamdulillah yang saya banggakan dengan arah yang diinginkan dari Bu Fasil sesuai dengan program di PSP 2. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih meningkat dan bisa menginspirasi SD-SD yang lain terkait dengan kemajuan dari Bapak Ibu. Saya kira yaitu yang saya sampaikan. Terima kasih Semuanya. Siang. Kok lemas ini? Belum makan, mau makan dulu. Di pojokan sudah ada, mau makan dulu. Tapi makan siang juga nggak apa-apa itu. Oke, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bu pengawas kita, pengawas tercinta Bu Rukayah, terima kasih sudah 2 kali ini mendampingi saya. Yang kedua kepada yang terhormat Bu Kepala Sekolah Bu Artif, terima kasih sekali sudah menghadirkan Bapak Ibu di sini untuk kegiatan kunjungan lapangan. Ya, terima kasih dan Bapak Ibu semuanya atas sambutannya, atas berkumpulnya di sini untuk kita sama-sama memberikan penguatan untuk implementasi kurikulum Merdeka ke depannya. Jadi ini bukan sidang, Bu, bukan sidang, tapi mengkonfirmasi mana yang harus dikuatkan dan mana yang harus diberikan solusi.
Ngoten nggih, Bapak Ibu. Saya yakin 2 tahun ini Bapak Ibu semua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan keinginan dari Kemendikbudristek. Dari setiap tahun ada SK yang baru, jelas ada peraturan-peraturan baru terkait implementasi kurikulum Merdeka. Kadang ada di bidang anak 02 ini berjalan. Apakah sesuai dengan perencanaan lokakarya yang terakhir? Apakah belum? Ataukah masih sudah terjadwal? Tapi kita tidak tahu Bu, di dalam Kombel itu kita harus ngapain? Nah, jangan sampai pembahasannya wah komunitas belajar hari ini ya iya ST gimana ST udah dipesan belum, jajan bakso seger itu boleh, tapi itu adalah yang di belakang terstruktur, tetapi memang sudah berjalan meskipun tidak ada Bu Atik atau apa namanya apa ya Bu ya kepala sekolah. Kepala sekolah atau yang mendampingi yaitu Bu Sri sama Bu Ayu R itu tetap berjalan Bu. Jadi kita sharing apa yang dihadapi selama ketika mengalami kesulitan tentunya dengan bimbingan yang sifatnya individu seperti itu Bu. Kalau di kelas 4 khususnya. Terima kasih. Ada tambahan Bu? Belajar itu mau dimulai dari sini Bapak Ibu. Ada 3 inti besar komunitas belajar yang berpusat pada murid. Yang pertama itu adalah fokus pada pembelajaran. Jadi diskusi dalam komunitas belajar itu fokusnya itu pembelajaran Bapak Ibu. Oke? Bukan fokus merembuk mangan opo ngombe opo itu. Kemudian yang kedua itu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi kalau salah satu dari Bapak Ibu itu ada yang kebingungan terkait pembuatan modul aja atau kebingungan terkait tentang permasalahan yang ada, itu jenengan usahakan kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Jadi contoh kelas 6 ada nih yang kelas 5 atau kelas 4 lah ya. Kelas literasi kalau tidak bisa-bisa itu biasanya dilihat dari kelas 3 ya. Contoh ya, kelas 3 bisa ngapa-ngapain. Itu bukan tanggung jawab dari guru kelas 3 saja, tapi tanggung jawab dari semuanya, mencarikan solusi dan membikinkan perencanaan solusi bersama. Nah, itu gunanya Kombel itu di situ. Kemudian bisa membagi ke dalam ini pembuatan modul aja. Contoh ada 6 guru kelas modul aja, katakanlah yang bahasa Indonesia yang buat saya semua. Nah, contoh gitu, atau bisa jadi bukan seperti itu di dalam Kombel ajar sesuai gimana dievaluasi, refleksi awal lagi. Oh berarti enggak gitu Bu, biasanya anaknya kalau enggak kayak gini, oke terapkan lagi, direncanakan lagi, implementasi lagi, selesai. Kalau selesai ada masalah yang lainnya lagi, ganti. Oh ketika sudah selesai dengan permasalahan yang satu, ada muncul permasalahan lagi, apa itu? Dinamakan, nah itu digali terus. Nah biasanya saya itu membagi refleksi awal atau permasalahan itu menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pendek itu bisa diselesaikan secara satu waktu. Ketika ini hari kemarin kok kita Kombelnya kok ada masalah, solusi nih, ya kan, direncanakan, implementasi, kemudian dievaluasi, oh ternyata bagus, selesai. Tapi ada nih setiap bulan, setiap minggu kita tuh evaluasi terus dengan masalah yang sama. Gak apa-apa Bu,
nggak apa-apa, itu jangkanya berarti jangka panjang. Contoh modul ajar, Bu, modul ajar kemajuan teknologi, riset tentang pembelajaran, inklusivitas pendidikan. Ini sekarang isunya adalah inklusivitas pendidikan juga ya. Terus juga motivasi siswa, keterampilan peserta didik. Selanjutnya Pak. Kita langsung ke selanjutnya Pak. Diferensiasi itu pembelajaran khusus hanya untuk siswa bermasalah, tidak ya Bapak Ibu ya, salah itu namanya. Pembelajaran berdiferensiasi berarti memberikan tugas untuk setiap siswa, itu miskonsepsi juga. Kemudian semua guru harus mengajar dengan cara yang sama, itu juga miskonsepsi. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan waktu yang lama, tidak bisa sebentar Bapak Ibu, itu juga miskonsepsi. Kemudian selanjutnya tidak mungkin dilakukan dalam kelas besar, mungkin ya Bapak Ibu ya, ini mungkin. Kemudian pembelajaran diferensiasi hanya mengacu pada materi, tidak. Nanti akan ada 4 pembelajaran diferensiasi contohnya. Semua siswa harus dapat memilih cara mereka belajar. Nah, oke. Kemudian selanjutnya